pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini yang bersifat teguran dari Tuhan Yesus. Ada banyak orang tidak mau ditegur dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang lebih parah lagi. Oleh karena itu, dengar baik firman Tuhan hari ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan rendah hati saudara sekalian. Karena kita tidak rendah hati, kita tidak bersedia untuk ditegur atau diberitahu kesalahan kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ada yang menegur, ada yang mengajar kami, ada yang menyatakan kesalahan kami, ada yang mendidik kami dalam kebenaran. Berkati kami dengan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 5 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Saudara pemirsa, ini terjadi di mana? Di tepi kolam Bethesda. Di sana Yesus inilah luar biasa, saudara. Saya baca untuk kita semua. Kata firman Tuhan apa? Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ, dan karena ia tahu masalah saudara, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang ini sudah tergeletak di sana selama 38 tahun. Saya membayangkan begini saudara sekalian. Kalau dia jatuh ke dalam dosa umur 20 tahun, kita bayangkan itu saja supaya mudah dihitung. Maka sekarang umurnya berapa? Umurnya 58 tahun. Perhatikan itu baik-baik. Sehingga orang ini benar-benar sudah kehilangan usia keemasannya. Sekarang sudah tinggal 2 tahun lagi dia sudah umur 60. Sudah tidak berdaya lagi. Tidak punya kesempatan untuk buka kebun lagi. Udah tidak kuat macul. Sudah tua. Datanglah Yesus ke sana, menyembuhkan dia, sehingga dia bisa pikul itu apa, tilamnya atau kasurnya yang
Pada waktu itu umumnya terbuat dari bulu angsa atau dengan kapuk, kapas. Saudara sekalian, itu berapa lama? 38 tahun, mana pernah dijemur, mana pernah dipukul. Saya yakin bahwa kasur itu kemungkinan beratnya sudah 200 kilo. Jadi maksudnya ialah Yesus katakan, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah, menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah kembali kepada awalnya, kesehatannya sudah sangat baik, dan Tuhan sudah pulihkan dia secara sempurna. Itu latar belakangnya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Dia tadi kehilangan Yesus. Yesus sudah kemana? Dia pergi ke bait Allah, melompat-lompat di sana sambil pikul tilam. Padahal hari itu hari Sabat. Dia tegur oleh umat Tuhan. Dia ditegur oleh orang Yahudi di sana. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini, mari kita mulai benar-benar sadar, saudara sekalian. Sadar benar-benar bahwa akibat dosa itu menyengsarakan kita. Mungkin awal-awalnya iblis tawarkan dosa itu manis dan enak. Tetapi kemudian saudara sekalian, dia mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menegur dia dalam ayat tadi. Katanya apa? Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tujuan iblis ialah, saudara masih ingat? Dalam Yohanes 10 ayat 10, apa kata firman Tuhan? Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahasa Inggris saya suka sekali. Bukan karena bahasa Inggris lebih bagus, maksudnya ya, to steal, to kill, and destroy. Destroy artinya membuat hidup saudara menjadi puing-puing, hancur berantakan. Itulah Tuhan Yesus menegur dia lagi, mengingatkan dia lagi. Mengapa? Kalau dia berbuat dosa lagi, jatuh ke dalam dosa lagi, maka kemudian dia kemungkinan besar akan bukan hanya sakit, tapi mati. Itulah yang Tuhan Yesus mau jaga daripadanya. Puji Tuhan, kita tidak mendengar dia melawan Yesus, tapi dia mau taat. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Jadilah kita punya hati Daud, saudara sekalian. Daud seperti apa? Daud itu kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Pada waktu itu Daud sudah tua, saudara sekalian. Tidak mudah menegur orang tua. Tapi Daud rendah hati. Dia bertobat dan kemudian Tuhan selamatkan dia. Lepaskan dia dari kutuk. Saudara sekalian, saya benar-benar mengajak kita hari ini untuk menjadi orang yang rendah hati. Ketika kita ditegur, kita mau taat. Ya. Oh, kami sudah punya pengalaman hampir 50 tahun menjadi hamba Tuhan. Kalau jemaat ditegur, mereka katakan, iya ini terakhir saya ke gereja ini. Saya mau cari gereja lain yang tidak negur-negur orang. Ya silakan saudara cari. Supaya saudara tahu bahwa di gereja manapun, kalau gereja itu pada jalan yang benar, ia akan ingat firman Tuhan dari mana? Ingat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana katakan bahwa fungsi firman Tuhan adalah mengajar, menegur, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita taat akan firman Tuhan seperti ini. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang cuma menghibur jemaat, cerita tentang berkat Tuhan, kesembuhan, pemulihan saja, dan tidak menegur sebabnya mengapa kita terpuruk, sebabnya mengapa rumah tangga kita begini, sebabnya mengapa kita kekurangan seperti ini. Boleh jadi bukan hanya karena situasi sekitar kita yang ekonominya merosot, tetapi juga boleh jadi karena kita menyimpan dosa atau menyimpan roh mamon, sehingga kita dihajar oleh Tuhan. Mari kita bertobat bersama-sama, kita datang kepada Tuhan bersama-sama, dan tidak pernah marah kalau kita ditegur oleh firman Tuhan. Maksudnya baik, supaya kita nanti sampai ke puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk
firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Beri anugerah untuk mengerti. Dan buat seluruh jemaat, semua pemirsa menjadi orang yang rendah hati, bersedia ditegur, bersedia diperbaiki kesalahannya, menjadi orang yang baik dan benar di hadapan Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.